Comment öyle geliriz abi? Forbid you for food, dead meat, blood, the flesh of swine, and any food on which any name besides Allah is written. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Resi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pecinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat beberapa firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini semakin menguatkan kita dan semakin memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sekaligus video ini kita khususkan juga kepada mereka-mereka di luar sana yang suka menghujat iman kekristenan. Ingat, jangan pernah menghujat Roh Kudus, jangan pernah menghujat iman kekristenan. Kami tidak melawan kalian, tetapi yang kalian hadapi adalah Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang campur tangan, maka satu persatu kalian akan berurusan dengan Tuhan. Lihat bagaimana gurunya daripada Zakir Naik, Ahmad Dedet. Bertahun-tahun dia mengalami penderitaan yang hebat, penderitaan yang tidak henti-hentinya, mengalami sakit penyakit. Banyak dokter datang, bahkan dibawa ke dokter-dokter spesialis, semua dokter angkat tangan. Tidak ada yang tahu penyakit apa yang dialami dan yang dideritai oleh Ahmad Dedet itu. Bagaimana masa dia diberikan kesehatan oleh Tuhan? Setiap hari kerjaannya menghujat dan menghujat Roh Kudus, menghujat iman kekristenan, mengolok-ngolok iman kekristenan. Ya, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan yang sangat mengerikan, saudaraku. Benar-benar sangat mengerikan. Maka saya sering bilang sama teman-teman saya yang tidak seiman dengan saya, boleh kalian tidak mau beriman kepada Adonai Yesus HaMashiach, tetapi jangan menghina, jangan mengolok-ngolok, jangan menertawakan. Karena yang kalian hina, yang kalian olok-olok, yang kalian tertawakan itu adalah bukan kami orang Kristen sebenarnya, tetapi Tuhan. Ketika kalian berhadapan dengan Tuhan, maka game over, selesai perkara. Ahmad Dedet, dia mengalami kelumpuhan bertahun-tahun, bahkan dia bisu bertahun-tahun sampai meninggal dunia. Tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan Ahmad Dedet, saudaraku. Maka jangan sampai hal ini terulang di bangsa dan negara kita kepada penghujat HaMashiach. Banyak orang berkata, kami tidak menghujat Yesus HaMashiach, kami tidak menghujat Roh Kudus. Tetapi kalau kita melihat video mereka, Bapak Ibu, setiap hari mereka mengolok-ngolok, menghina, menertawakan. Nah, inilah gambaran-gambaran orang-orang yang sudah tertulis dalam Alkitab. Nanti muncul nabi palsu, muncul guru palsu, muncul penyesat-penyesat palsu, muncul penghujat-penghujat akan Alkitab, akan iman kekristenan. Ya, nah maka kita perlu waspada, kita perlu menjaga iman kita, Bapak Ibu, supaya kita tetap berada di dalam Tuhan. Kita berada di dalam kebenaran. Kalau sudah kita berada dalam kebenaran, kita tidak akan goyah sedikit pun. Nah, ini tugas saya sebagai evangelis untuk mengingatkan umat Tuhan dimanapun saudara berada, agar selalu hati-hati dan hati-hati dalam melangkah. Terutama sekali hati-hati dalam memilih pasangan hidup. Jangan memilih pasangan hidup sembarangan yang tidak seiman dengan saudara. Apalagi sempat saudara menyangkal dia yang memberikan hidup kepada saudara, menyangkal dia yang memberikan keselamatan kepada saudara. Hati-hati, ya, hati-hati. Di luar dia tidak ada keselamatan. Apalagi kalau saudara sempat menghujat dia, habis Bapak Ibu. Maka saya tidak pernah jemu-jemu
untuk berpesan kepada Bapak Ibu semuanya supaya jangan pernah meninggalkan iman kekristenan, jangan pernah menyangkal Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai juru selamat. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, bagi banyak orang kematian merupakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat banyak orang khawatir, gelisah, ya. Bahkan terkadang dikaitkan dengan hal-hal mistis setelah kematian. Beberapa juga percaya bahwa bagaimana seseorang meninggal mencerminkan kehidupannya. Kalau hidupnya baik, ya, orang akan berkata, oh, dia nanti akan mendapatkan tempat yang baik. Walaupun orang itu menghujat kekristenan, tetap akan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang baik. Bahkan akan banyak orang berkata dia akan mendapatkan bidadari nantinya di surga nanti, karena masa hidupnya menghujat iman kekristenan. Karena dengan menghujat iman kekristenan, banyak orang berpikir orang itu lagi berdakwah. No, ya, jangan mau dibohongi oleh ilah bangsa-bangsa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan untuk kita semuanya. Yang pertama di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji daripada Adonai Yeshua HaMashiach yang tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janji dia, saat ini dia lagi menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kalau tempat itu sudah disediakan, dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Ada satu hal yang sangat dirindukan oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Apa yang paling dirindukan? Supaya nanti ya Bapak Ibu, dimanapun dia berada, kita berada. Kenapa ini yang sangat dirindukan? Karena kita ini adalah milik kepunyaan daripada Yeshua HaMashiach. Jadi ketika dia datang kepada miliknya. Tetapi banyak orang tidak mengakui dia. Kenapa banyak orang tidak mengakui dia? Karena banyak orang tidak mengenal dia. Kenapa tidak mengenal dia? Apakah tidak ada yang memperkenalkan? Banyak yang memperkenalkan. Apalagi hari-hari ini adalah masa atau zaman internet. Tidak ada orang yang tidak mengenal dia. Lalu pertanyaannya, Bang Pendi, kalau begitu kenapa masih banyak sekali orang yang tidak mengenal? Bukan tidak mengenal, tidak mau mengenal. Karena hatinya dikeraskan. Dia mengeraskan hati, dia mengeraskan pikiran, dia mengeraskan telinganya, pendengarannya akan firman Tuhan. Malah di antara mereka, Bapak Ibu, banyak sekali mereka yang membaca firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang mereka baca untuk mempelintirkan ayat demi ayat, supaya orang-orang yang percaya, berdoa, beriman kepada Yeshua HaMashiach bisa disesatkan dengan ayat yang sudah dipelintirkan oleh orang-orang di luar kekristenan, khususnya mereka. Nah, makanya Bapak Ibu, janji dia, saat ini dia lagi mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Karena kerinduannya, tempat yang lagi dipersiapkan itu penuh. Ya, di mana dia berada, kita berada. Ini luar biasa janji Yeshua HaMashiach. Maka saudara jangan pernah menyangkal. Saya selalu ingatkan hari-hari ini, supaya saudara jangan pernah menyangkal. Ini tugas saya sebagai evangelis, sebagai penginjil Bapak Ibu. Bapak Ibu mau terima atau tidak terima, saya tetap harus sampaikan hal ini. Karena ini tugas saya. Saya menyadari bagaimana sebelum saya mengenal iman kekristenan dan bagaimana setelah saya mengenal iman kekristenan. Banyak perubahan demi perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Yang pertama sekali adalah melalui pembaharuan budi, karakter. Banyak sekali perubahan. Dan saya bisa merasakan bagaimana rohani saya, ya, setelah saya mengenal kekristenan, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu.
Nah, ayat yang selanjutnya saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yohanes 11 ayat 25 dan ayat 26. Jawab Yesua, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu? Nah, ini pertanyaannya. Percayakah saudara akan hal tersebut? Silakan saudara ambil kesimpulan secepatnya. Selama nafas saudara masih ada, kesempatan juga masih terbuka lebar untuk saudara bertobat, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata, "Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran." Nah, ini bagi pengikut Kristus, hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Tetapi bagi orang yang di luar kekristenan, apalagi bagi mereka yang menyangkal dan mengolok-ngolok Adonai Yeshua HaMashiach, kematian itu hal yang sangat menakutkan dan hal yang sangat mengerikan. Ingat, saya selalu ulang-ulang, keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Saudara mau cari keselamatan dimanapun, tidak akan saudara dapatkan. Mau cari di agama manapun, termasuk agama Kristen, ya, tidak ada. Lalu Bang Pendi, di mana ada keselamatan? Di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Maka orang Kristen pun sangat dituntut oleh Alkitab supaya selalu berada dalam firman, supaya selalu berada di dalam Dia. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apapun, dan kita tidak bisa melangkah di luar Dia. Kita terpaksa, kita memaksakan diri untuk melangkah, maka kita akan tersandung. Kalau kita sudah tersandung, kita terjatuh. Ketika terjatuh, apa yang terjadi, saudaraku? Maka Bapak Ibu para pencinta channel Nyala Baget, pastikan bahwa saudara dan saya selalu berada di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Merdeka dari dosa, merdeka dari ikatan agama, termasuk merdeka dari neraka, saudara. Kita tidak akan nyemplung ke neraka. Kita tidak akan tamasya duluan ke neraka. Tidak, ya. Bahkan matinya orang yang beriman, percaya, bertakwa kepada Adonai Yeshua HaMashiach tidak akan ditanyakan oleh malaikat munkar wa nakir dalam kubur. Tidak ada. Mati, tutup mata, buka mata, kita sudah berada di Firdaus bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Ini janji yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa saya begitu kokoh di dalam iman kekristenan dan selalu saya menceritakan, membagikan pengalaman demi pengalaman firman Tuhan yang saya dapatkan? Karena saya mengalami sendiri. Iman kekristenan itu iman yang pasti, bukan iman yang moga-moga, tetapi iman yang pasti dan tertulis, Bapak Ibu. Kita bisa membaca, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, lalu kita bisa memahami, kita bisa tahu, dan kita bisa melakukan. Inilah iman kekristenan. Mudah dibaca, mudah dipahami, mudah dilakukan. Iman kekristenan, Bapak Ibu. Maka saya sangat kokoh, yakin banget bahwa keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach karena tertulis. Kalau seandainya tidak tertulis, hanya kata pendeta, kata penginjil, kata evangelis, kata hamba Tuhan, saya tidak akan masuk Kristen. Tapi karena tertulis, keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, maka saya berdiri teguh dan harus saya pastikan bahwa saya setiap hari ada di dalam firman Tuhan, di dalam firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan yang terakhir, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Saya ulangi. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Upah dosa maut. Hukumannya di mana? Di neraka, Bapak Ibu. Ya, hukumannya di neraka.
Nah, saya akan bacakan ayat terakhir Bapak Ibu. Ini baru benar-benar terakhir ya, kalau tadi belum terakhir. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Satu lagi ayat. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itu tertulis dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Saya ulangi, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 di situ ditulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom alaikum bishim hamasiah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya.